menyampaikan. eh Sebenarnya sudah biasa ini Mbak kita dengar, sudah biasa kita eh, lakukan mungkin. Namun kami coba ulas kembali untuk bisa membantu kita dalam menemukan solusi pada setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di lingkungan kerja kita. Saya akan membawakan decision making and problem solving. eh Mudah-mudahan dengan ini di setiap lingkungan kerja kita maupun secara kedinasan, termasuk juga di kepemimpinan kita di tempat kita berada, bahwa kita semua adalah pemimpin, sehingga eh, pemimpin atau leader diharapkan bisa menjadi contoh, menjadi role model di manapun kita berada. Next. Beda antara pemimpin atau pimpinan dengan pelaksana dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis adalah pendekatan berpikirnya. Karyawan pemimpin harus berpikir dengan pola pikir sistem atau sistem thinking. Semakin tinggi posisinya dalam operasi, organisasi harus semakin kuat sistem thinkingnya. Jadi harapannya dengan berpikir sistem, eh, kita bisa mempertimbangkan dampak, kemudian biaya maupun solusi pendekatan dengan kondisi lingkungan kita yang terjadi pada saat itu. Dalam sebuah organisasi dipengaruhi dengan eh, politik dan hukum, kemudian yang kedua dipengaruhi juga oleh teknologi, kemudian dari segi ekonominya pada saat itu, kemudian sosial budaya dan demografi di lingkungan kita kerja. Sebuah organisasi merupakan sistem di mana organisasi sangat dipengaruhi dengan sumber daya yang ada, baik dari sisi SDM-nya, kemudian peralatan, bahan baku, dan hal-hal yang mempengaruhi eh, terjadinya proses di tempat kerja kita. Kemudian strukturnya seperti apa, kemudian kulturnya, budaya di lingkungan kerja, kemudian prosedur yang kita gunakan, tata kelola, stakeholder ataupun pemangku jabatan di lingkungan kerja, kemudian kompetitor atau pesaing, dan lain sebagainya. Apakah yang disebut dengan sistem thinking itu? Berpikir sistem berarti memikirkan sesuatu sebagai suatu sistem, keberadaan entitas, bagian, potongan, potongan-potongan, dan hubungan di antara mereka. Siapa kira-kira yang harus berpikir sistem itu? Pemimpin yang memiliki pandangan tentang bagaimana bagian-bagian berbeda dari suatu sistem dapat bersatu dan harus mampu melihat ke belakang dan melihat bagaimana semua bagian tersebut terhubung. Kontributor individu yang harus paham bagaimana bagian yang menjadi tanggung jawab mereka. Fit dalam gambaran yang lebih besar, sehingga mereka dapat bekerja dengan potensi yang tertinggi mereka. Nah, pemimpin di sini diharapkan mampu juga mengembangkan orang atau bawahannya untuk bisa memimpin juga gitu. Jadi di samping kita memimpin mereka, kita juga mengembangkan pola pikir eh, bawahan kita untuk bisa memimpin di lingkungan mereka juga, di lingkungan kecil mereka juga. Sehingga nantinya di samping dari sisi kinerjanya naik, kita juga membangun mereka untuk berpikir juga ke depannya akan seperti apa gitu. Jadi pola pikirnya akan berubah. Dia akan berpikir satu tingkat di atasnya. Sehingga dapat kita sampaikan bahwa berpikir sistem itu melihat fenomena secara keseluruhan dan menekankan kepada kerangka pikir yang saling berkaitan atau interconnectedness. Kemudian nomor dua, fokus pada pola perubahan. Sehingga tidak melihat sesuatu fenomena secara statis. Yang kita jumpai di lapangan bahwasanya ketika terjadi suatu masalah, eh, pola perubahan
berpikir itu sangat lambat gitu, sangat lambat karena eh, kurang refleks dalam eh, mengevaluasi setiap masalah yang terjadi. Ketika menemukan contohnya, kami di pabrik yang berhubungan dengan rendemen contohnya, ketika ada penurunan, maka teman-teman ini di di bawah biasanya berpikirnya bahwa itu sesuatu yang hal yang lazim, ya apakah dari sisi potensi atau mungkin dari sisi eh, breakdown maintenance atau hal lainnya atau kekurangan spare part dan hal lainnya. Namun ketika kita coba berusaha untuk melihat ke dalam masalah itu, maka akan muncul solusi ataupun ide-ide baru. Apakah masalah ini memang bisa kita selesaikan dengan cepat atau dengan pemikiran yang lebih cepat, maka sudah akan membantu dalam hal eh, meminimalkan kerusakan yang terjadi ataupun penggunaan biaya yang akan lebih besar. Sehingga semakin cepat kita menyelesaikan masalahnya, maka eh, dari sisi biaya maupun efektivitas ataupun performance alat akan lebih lebih mudah untuk kita dapatkan. Kemudian alat analisis untuk memahami organisasi seperti perusahaan, pemerintahan, komunitas yang memiliki karakter kompleks. Ciri-ciri orang yang berpikir sistem. Yang pertama, memahami kompleksitas masalah yang dihadapinya, detail dan dinamika. Kemudian nomor dua, memahami dan mampu menjelaskan hubungan dan kaitan antar berbagai hal. Yang ketiga adalah open-minded. Ini yang paling penting mungkin eh, ketika kita berusaha membuka pikiran kita untuk bisa melihat masalah itu secara utuh. Kemudian nomor empat, percaya diri dan punya keyakinan. Pemimpin dengan sistem thinking, dengan pola pikir yang eh, bisa berpikir dengan sistem. Yang pertama adalah mengetahui apa yang dibicarakannya. Kemudian yang kedua, mengetahui apa yang kita inginkan, gitu, apa yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga, memahami bagaimana melakukan supaya itu terjadi. Nah, ada pengalaman kami bahwa dulu dibimbing oleh salah seorang manajer menerapkan untuk membicarakan apa yang ditulis gitu dan menuliskan apa yang dilakukan gitu. Sehingga dengan melakukan itu, dengan kita eh, mencatat apa yang kita lakukan, kemudian melakukan apa yang kita catat, maka itu akan mengingatkan kita supaya setiap langkah kita itu bisa terorganisir. Kemudian melakukan atau menyelesaikan masalah yang terjadi itu dan kita catat. Dan ke depan itu akan menjadi pengalaman bagi kita maupun kepada kawan-kawan kita. Sehingga ketika terjadi masalah yang sama, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Analytical skill berbasis sistem thinking. Yang pertama, berpikir kritis. Menggunakan logika untuk memahami mengapa masalah itu terjadi. Kemudian berpikir kreatif, mencoba berbagai metode atau pendekatan untuk pemecahan masalah. Jadi kita tidak terpaku pada satu hal, namun melihat masalah itu secara utuh, sehingga pendekatannya, solusinya juga bisa berbeda-beda tergantung dengan kondisi permasalahannya, waktunya maupun eh, dari sisi SDM-nya. Jadi kalau kita lakukan atau berpikir secara kreatif, maka solusi-solusinya juga akan banyak. Kemudian kita bisa mempertimbangkan solusi apa yang paling baik atau mendekati untuk permasalahan tersebut. Kemudian analisis data, menggunakan data untuk menemukan permasalahan dan solusi yang tepat dalam menyelesaikannya. Kemudian riset like, menjalankan prinsip-prinsip riset atau metodologi riset dalam menemukan masalah dan solusi. Di sini juga kita perlu mengembangkan pola pikir kita dengan memanfaatkan berbagai eh, cara ya, cara apakah dengan eh, makalah-makalah ataupun pengalaman-pengalaman orang lain yang pasti mengembangkan jejaring lah, mengembangkan jejaring ataupun komunikasi dengan eksternal juga sehingga
permasalahan-permasalahan itu akan lebih detail, kemudian solusinya juga memang benar-benar dapat menyelesaikan masalah itu secara utuh. Kemudian efisien, menemukan solusi dengan cara yang paling efisien dan praktis didasari pemahaman yang kuat tentang masalah. Kemudian komunikatif, mampu berkomunikasi secara tertulis maupun verbal. Beberapa metode dalam pemecahan permasalahan eh, antara lain adalah root cause model atau RCM. Ini mungkin sudah biasa kita lakukan juga. RCM ini menggambarkan hubungan sebab akibat antar berbagai faktor. Kemudian hanya dapat dibangun oleh orang-orang yang memahami konteksnya. Kemudian kemampuan menggambarkan RCM menunjukkan penguasaan sistem thinking. Eh, Next, ini salah satu aplikasi RCM dalam eh, penyelesaian masalah-masalah yang terjadi. Ini kami ambil contoh di pabrik. eh Kalau dari sisi RKAP, margin atau laba rugi kebun betung itu masih di bawah RKAP. Kemudian coba kita bedah apakah ini terkhusus pabrik ya. Yang pertama di utilitas tidak tercapai, kemudian rendemen pabrik di bawah RKAP maupun di bawah potensi material balance, kemudian harga penjualan CPO yang masih di bawah RKAP. Nah, kalau kita lihat dari sisi permasalahannya, yang terbesar itu adalah disebabkan oleh rendemen pabrik di bawah RKP dan masih di bawah potensi material balance. Kemudian ini kita coba urut mengapa rendemen itu tidak tercapai contohnya. Nah, ini coba kita bedah apa-apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi. Setelah melakukan analisis root cause model, disimpulkan bahwa akar permasalahan margin laba rugi kebun betung tidak tercapai salah satunya dipengaruhi atau yang terbesar dipengaruhi oleh pencapaian rendemen pabrik masih di bawah potensi sesuai hasil material balance. Kemudian peta hierarki permasalahan. Peta hierarki ini menggambarkan khasanah persoalan atau the nature of the problem yang sedang dihadapi. Yang kedua menggambarkan posisi dan hubungan antara gejala atau simptom, masalah dan akar penyebab masalah. Kemudian peta hierarki ini dibangun berdasarkan RCM. Kemudian keberhasilan dalam menggambarkan peta hierarki permasalahan yang baik sama seperti artinya dengan menyelesaikan 50% permasalahan yang ada. Sehingga kalau kita sudah bisa menggambarkan peta hierarki permasalahan, maka setengah dari permasalahan itu sebenarnya sudah kita temukan solusinya gitu. Karena kita sudah bisa menjabarkan apa yang menyebabkan itu terjadi. Lanjut. Eh, Kemudian coba kita bedah di peta hierarkinya, maka ditemukan nanti bahwa akar permasalahannya adalah stagnasi pabrik yang menyebabkan rendemen tidak tercapai, kemudian juga performance mesin dan instalasi yang rendah. Kemudian kompetensi pekerja yang rendah dan masih kurangnya biaya pelatihan. Dengan kondisi yang terjadi mungkin sama saja di tempat-tempat teman-teman di PKS lain bahwa pekerja pelaksana dengan kondisi rekrutmen kita yang belum eh, memastikan bahwa kemampuan ataupun kompetensi pekerja itu sesuai dengan kebutuhan kita saat ini, maka eh, hal-hal terkait dengan kemampuan pekerja itu masih sangat sangat besar pengaruhnya kita hadapi di lapangan. Sehingga terkadang eh, tujuan bersama untuk pencapaian kinerja terbaik itu masih sangat susah kita eh, raih karena pola komunikasi yang kita lakukan di bawah itu nggak bisa hanya dengan penyampaian secara tertulis maupun lisan, tetapi butuh pengawasan lebih untuk memastikan semua pekerjaan itu dapat dilakukan dengan benar. Kemudian prosedur pemecahan masalah rasional.
yang diadaptasi dari Kapner-Tregu model. Apa yang dimaksud dengan masalah? Yang pertama adalah penyimpangan atau deviasi antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual. Kemudian situasi atau perubahan yang menghambat pencapaian sasaran. Kemudian tujuan atau sasaran yang belum dapat direalisasikan atau berpotensi untuk direalisasikan. Salah satu pendekatan atau metode dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan adalah dengan pendekatan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang rasional. Eh, di sini bisa kita lihat atau bisa kita lakukan menjadi masalah itu menjadi sebuah panduan ketika kita sudah menemukan gapnya. Kenapa kinerja aktual itu eh, masih jauh jaraknya dengan kinerja potensial atau yang menjadi target kita. Nah, gapnya itulah yang kita jadikan sebagai masalah. Kemudian kita rencanakan ulang eh, perencanaannya dan masalah-masalah tersebut itulah yang kita jadikan menjadi room for improvement. Sehingga dengan kita memahami masalahnya, maka sebagai tantangan tersendiri untuk mencapai kinerja yang potensial. Sehingga ketika permasalahan itu sudah dibedah, ditentukan PIC-nya, kemudian ditentukan rencana tindak lanjutnya, biayanya, maka harapannya kinerja potensial itu dapat kita raih. Maksud- Yang terakhir, Pak, dari kami, eh, peran leader dalam pengembangan SDM. Leader sebagai pemimpin tidak tim memiliki tugas untuk mencapai target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pencapaian target tersebut hanya dimungkinkan jika seluruh anggota tim memahami dengan baik target timnya dan kompeten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, seorang leader harus mampu mengkomunikasikan secara efektif target tersebut kepada anggota tim dan mampu memotivasi anggota tim serta mampu menyiapkan anggota tim agar dapat berkontribusi optimal dalam pencapaian target tim. Ada beberapa berbagai metode yang dilakukan leader untuk mengembangkan anggota timnya, misalnya dengan metode mentoring, coaching, dan konseling, yang masing-masing metode memiliki perbedaan dan pendekatan yang saling melengkapi. Seorang leader perlu melengkapi diri dengan metode-metode pengembangan individu di atas dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan. Baik itu mungkin Bu Gina yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tohom atas materi yang sudah di